Kita akan memulai membuat dokumen menggunakan LaTeX dengan belajar membuat tabel. Ya, jadi kita memulai dengan cara yang paling sederhana. Foldernya masih kosong, kita buat file. Ya, file itu bernama tabel.txt. Tabel.tex. Ya. Kemudian kita buat, lalu kita buka file itu. Ini nggak kelihatan tulisannya ya, saya bikin supaya kelihatan ya, tabel.tex. Lalu kita buka dengan Jenny ya, seperti biasa. Kita ini seperti membuat buku, jadi kita buka dokumen kelasnya buku ya, tapi bahasa Inggris ya, book ya. Tulisannya harus besar kecilnya harus seperti itu ya, nggak ada huruf besar. Lalu kita lanjut dengan bikin dokumen dan ditutup dengan end dokumen. Biasakan kalau membuat LaTeX itu habis buka langsung tutup, jadi supaya tidak ada lupa menutup ya. Kalau lupa menutup itu resikonya errornya sangat membingungkan ya. Jadi pesan errornya di baris keberapa itu sangat membingungkan karena tidak bisa menghitung ya, karena lupa tutup itu cukup fatal ya. Jadi ini ada bikin dokumen lalu end dokumen. Ini kalau di compile ya, oh ya, kalau ini tulisannya berwarna, ini tulisan di sini berwarna ini ya, saya Ctrl S ya, saya save sudah. Lalu kalau saya compile ini sudah tidak ada error ya, saya compile ya, tidak ada error ya, tapi tidak ada halaman yang ditulis karena memang tidak ada tulisan di file ini. Mari kita tulis membuat tabel ya. Kalau kita Ctrl S ya, save, lalu kita jalankan ya, kita akan melihat bahwa di sini ada tulisan membuat tabel ya, tulisan membuat tabel. Nah, itu tidak ada error ya, tapi tidak ada tabelnya. Nah, sekarang kita akan buat tabelnya. Untuk membuat tabel kita lebih enak membuat mulai dari tabularnya dulu ya. Jadi bikin tabular, lalu jangan lupa ditutup dengan end tabular. Sekarang kita buat kolomnya. Misalkan kita bikin 2 kolom saja ya. Jadi kolom itu kalau left justified berarti L ya, L. Kalau kolom kedua itu right justified berarti R ya. Kalau center justified, jadi maksudnya rata tengah, itu C ya. Saya bikin 2 deh, saya bikin 3 kolom ya, LCR. Jadi L tuh maksudnya left justified atau rata kiri, C rata tengah, R rata kanan ya. Kita bikin misalnya tabel mengenai jadwal ya. Jadi kita bikin hari, tempat, nama ya, misalnya ya, entah tabel apa ya, tapi yang penting ada hari, tempat, dan nama. Jadi ada 3 kolom. Pemisah kolom adalah dan ya, tanda ampersand ini ya. Lalu kita bikin untuk harinya misalnya Rabu, tempatnya Jakarta, lalu namanya Badu ya. Kamis misalnya ini ada di Bandung, si yang ada di Bandung namanya Tuti. Hari Jumat misalnya ada di Pontianak, si namanya Amir ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau ini kita compile ya,
tidak ada error ya, hasilnya adalah seperti itu ya. Nah ini tulisan dengan tabel itu sebaris ya. Bagaimana supaya ini berada di bawahnya? Bisa kita kasih seperti ini ya, garis miring 2 kali, backslash namanya ya. Lalu kita compile, lalu kita run ya, kita compile ya, hasilnya itu ya di bawahnya. Nah tapi biasanya tabel kan ada caption ya, caption itu judul tabel. Nah biasanya kita kasih yang namanya begin table, bahasa Inggris ya, public gitu ya. Kemudian ini here top bottom page, artinya ini floating ya, perintah floating. Here tuh prioritas pertama di sini, prioritas kedua top di atas halaman kalau ada tempat. Kalau nggak ada tempat lagi, taruh di bagian bawah halaman itu. Kalau nggak ada tempat lagi, pindah ke halaman berikutnya ya. Ini jadi floating. Kalau nggak mau pindah ke halaman berikutnya, nggak diprioritaskan ya, tapi kita bisa hilangkan gitu ya. Tapi biasanya kalau terlalu banyak tabel ya, terlalu banyak floating maka ini akan pindah ke halaman berikutnya ya. Jadi kita misalkan pilih itu aja floatingnya, silahkan dicoba-coba sendiri ya. Jangan lupa ada bikin tabel, ada end table ya. Lalu kita compile, hasilnya adalah ini ya, belum ada apa-apa ya, belum ada yang baru. Tapi coba sekarang kita tambahkan caption, jadwal tugas ya. Jadi ini caption jadwal tugas. Nah sekarang kita jalankan, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini saya perbesar di tulisannya ya. Begitu ya, jadwal tugas. Tapi ini kan, wah ini kenapa nih, tabelnya terlalu ke kiri, captionnya ada di tengah gitu ya. Nah itu supaya misalnya kita ingin di tengah, kita kasih perintah untuk membuatnya ke tengah. Caranya adalah tulis aja centering ya. Lalu kita lihat hasilnya ya, sudah di tengah. Wah tapi ini tidak ada garisnya. Bagaimana cara menambahkan garis? Kita bisa tambahkan garis. Garis vertikal bisa ditambahkan dengan cara seperti ini. Garis horizontal kita bisa tambahkan dengan cara seperti ini. Align ya, align horizontal line gitu ya. Dapatnya seperti itu. Wah atasnya belum ada garis, jangan khawatir, kita bisa tambahkan highline di sini ya. Jadi atasnya ada garis ya. Sekarang wah ini kan judul, kok tulisannya hurufnya kurang tebal ya. Kita bisa bikinnya tebal, membuatnya tebal seperti ini. Text bold font ya, text bold font, text BF tulisnya. Jadi ini misalnya itu ya. Jadi kita lihat, itu hasilnya. Bagaimana nih fontnya, kayaknya sepertinya kurang bagus ya, kurang hitam. Kita bisa ganti fontnya. Jadi kita bisa tambahkan use package ya. Ini cara importnya, import package. Itu kita pakai huruf yang namanya Fourier, New Century, Fourier ya itu ya. Nah
Nah, sekarang lebih hitam ya. Ada banyak pilihan font sebetulnya di LaTeX, tapi untuk skripsi kita pakai ini Fourier NC ya. Silahkan bereksperimen dengan pilihan font itu. Ya, ini yang paling sederhana ya, tabel yang paling sederhana. Bagaimana kalau tabelnya sampai 2 kolom ya, ada satu judul ya, ini yang paling sederhana dahulu. Lalu sekarang kita coba tabel berikutnya ya. Jadi misalkan kita punya tabel yang sampai melibatkan 2 kolom ya. Jadi ini kita copy paste saja ya. Jadi supaya mempercepat waktu. Lalu jadwal tugas 2 saya misalnya ya, kita kasih itu. Jadi nanti ada 2 tabel nih. Ini tabel pertama, tabel kedua ya. Sekarang misalkan ini kolom ketiga itu cuman begitu ya, tapi ini tempat ya, misalkan tidak ada nama ya, nama nggak ada, hanya hari dan tempat. Tapi tempatnya ini 2, artinya maksudnya ada kabupatennya ya, tidak hanya kotanya tapi juga ada kabupatennya. Maksudnya kecamatannya atau apa ya, jadi lebih detail ya misalnya ya. Jadi kita bikin tempatnya ini ada 2 ya, misalnya multi kolom, maksudnya tempatnya ada sampai 2 kolom. Lalu di sini ya, ini ditutup ya, jadi ini ada 2 kolom, taruhnya di tengah ya, taruhnya di tengah jadi center ya, rata tengah ya. Jadi nanti tulisan tempatnya itu di tengah-tengah di antara keduanya ya. Lalu sekarang kita ini ada Jakarta, misalnya apa, kebun jeruk atau kebun jeruk Jakarta gitu ya, kebun jeruk gitu ya. Kemudian di sini yang nama-nama orang bisa dihapus. Lalu di sini Bandung itu misalnya apa ya, Dago Bandung. Pontianak, wah ini nama daerah di Pontianak apa ya, saya lupa namanya, saya jarang ke Pontianak. Misalnya jangan Pontianak deh, Bogor aja, Kebun Raya Bogor misalkan demikian ya. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa ya. Jadi begitu ya, ini tempat ya, tempat itu jadi melingkupi 2 kolom ya. Sekarang tapi tempat ini garis di sana nggak ada. Bagaimana cara menambahkan garisnya? Ini di pilihan ini ya, kita kasih itu ya, garis vertikal. Lalu kita coba lagi ya, sudah ya. Jadi itu cara lain ya. Nah sekarang cara ini kan multi kolom ya, jadi artinya ada 2 kolom. Jadi tempat ini mengambil 2 kolom. Sekarang bagaimana kalau ada 2 baris ya, ada satu item yang mengambil 2 baris. Kita ini tadi multi kolom karena kolomnya banyak, dalam hal ini 2, kalau lebih dari 2 boleh juga sih. Nah untuk lebih dari 1 baris kita gunakan multi row
ya. Jadi kita masukkan package itu. Jadi multi-row itu ditambahkan, makanya tidak ada di itu, tidak ada di standar latex, jadi kita perlu tambahkan package-nya. Multi-row ya. Oh, ini kita coba ya, kita copy saja ya. Kita ini tabel jadwal tugas 3. Misalkan sekarang kita ingin ini nih ya, yang hari Kamis ini 2 sekaligus, Dago sama Kebun Raya ya. Jadi Jumat ini nggak ada, kosong. Kalau kosong kan begini ya. Ini kita run ya, coba. Nah, itu kita lihat hasilnya jadi begini ya. Tapi ini seperti aneh ya, karena Kebun Raya ini harinya apa gitu. Bagaimana kalau Kamis ini mengambil 2 baris ya. Ini setelah kita tambahkan tadi multi-row ya, multi-row sudah ada di atas ya. Sekarang kita tambahkan di sini ya, jadi Kamis multi-row ya. Tadi multi column ya, sekarang ini multi-row ya. Jadi begitu ya. Sekarang ini karena 2 baris, kita isi 2 ya. Terus yang ini bukan CLR tapi bintang ya, bintang, cukup bintang saja ya. Kita lihat coba hasilnya seperti apa ya. Jadi Kamisnya sudah turun ya. Jadi Kamis sudah turun, tapi ada garis di sini. Bagaimana cara menghilangkan garis ini? Nah, kita gunakan C-line ya, centered line. Nah, ini kita kasih dari baris ke berapa sampai berapa. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, sebenarnya 4 baris kan. Jadi ini dari baris ketiga sampai 4 ya. Jadi kita tulis, oh sorry, maaf, ini ngitungnya bukan barisnya tapi kolomnya. Jadi ini kan 1, 2, 3. Kita ingin dari 2 ke 3 aja ya. Kolom 1 tidak ada garis, jadi kita kasih 2 sampai 3 saja. 2 sampai 3. Kita coba, tidak ada error. Oh, berarti yang ini yang hilang di sini, berarti kita harus pindahkan, bukan yang sini, yang centered line. Yang ini harusnya highline saja seperti tadi ya. Ini harusnya highline, lalu yang atas itu baru center line ya, gitu. Oke, saya rasa ini yang paling standar untuk membuat tabel. Kalau mau lebih baik sebenarnya kita bisa gunakan book tabs ya, itu silahkan dicoba. Tapi untuk latihan ini kita hanya membahas tabel yang paling sederhana ya. Sekian untuk topik mengenai tabel.